Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan resep snack gurih ya. Ini dari bahan kentang. Ini cocok banget untuk dijualan sebagai isian snack box. Seperti apa proses pembuatannya? Simak video sampai selesai. Kukus 250 gram kentang hingga empuk. Setelah itu selagi masih panas langsung dihaluskan seperti ini. Panaskan wajan, lalu tambahkan 1 sendok makan margarin. Tunggu hingga margarinnya ini mencair. Lalu setelah itu gongso, ada 2 buah atau 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Gongso hingga berbau harum. Setelah itu masukkan sosis ya, aku menggunakan sosis ayam sebanyak 2 buah yang sudah dipotong tipis-tipis. Masak lagi. Lalu setelah itu masukkan susu cair. Untuk susu cairnya ini sebanyak 150 ml. Kemudian tambahkan dengan bumbu yang lain, ada setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, lalu setengah sendok teh lada bubuk. Nah, di sini masak hingga mendidih ya. Kemudian kalau kalian ada oregano kering, tambahkan secukupnya daun oregano kering. Kalau tidak ada boleh di skip. Nah, setelah mendidih seperti ini untuk susunya, kemudian masukkan 250 gram kentang yang sudah dihaluskan tadi dan masak hingga susunya ini mengering dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil. Nah, kalau sudah susunya mengering, kemudian angkat lalu dinginkan. Kemudian di sini aku akan siapkan bahan kulit, ada 250 gram tepung terigu, setengah sendok teh baking powder. Untuk tepung terigunya aku menggunakan pro sedang ya. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Kemudian tambahkan 100 gram margarin, aduk hingga menjadi berbulir atau bergumpal. Nah, setelah berbulir seperti ini, kemudian tambahkan 4-5 sendok makan air. Lalu akan aku uleni dengan menggunakan tangan hingga menjadi kalis. Setelah kalis seperti ini, kemudian simpan di freezer ya selama 10 menit dengan ditutup rapat. Nah, oke, setelah 10 menit seperti ini akan aku bagi adonan menjadi beberapa bagian, kemudian akan aku pipihkan. Pipihkan dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Kemudian rapikan di bagian pinggir-pinggirnya. Lalu dikira-kira aja ya untuk tingkat ketipisannya. Kalau kurang tipis boleh dipipihkan kembali dengan menggunakan rolling pin. Setelah itu, potong di bagian tengahnya rapi seperti ini dan letakkan untuk bagian isian kentangnya di bagian tengahnya. Untuk isian kentangnya dirapikan seperti ini di bagian satu sisi aja. Kemudian di sisi yang tidak ada kentangnya itu kita lipat, kita tutupkan. Nah, kemudian rapikan. Lakukan ke semuanya.
Jadi untuk isian kentangnya itu kurang lebih 1 sendok makan ya, diletakkan di sisi yang sebelah, kemudian rapikan, lalu tutupkan seperti ini. Kemudian bagian pinggirnya agak ditekan supaya bisa menutup rapat. Ini bisa ditekan dengan tangan maupun menggunakan alat seperti ini. Nah, ini supaya di bagian pinggirnya ada motif akan aku bentuk dengan menggunakan sendok garpu ya. Sendok garpu ditekan-tekankan aja di bagian pinggir-pinggirannya supaya ada motifnya. Oke, kalau sudah, letakkan di loyang yang sudah dialasi dengan kertas baking paper. Nah, di sini karena akan aku oven, jadi untuk ovennya sudah harus kalian panaskan 10 menit sebelum adonan masuk. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 10 ya. 10 adonan kentang kers seperti ini. Kemudian olesi bagian permukaannya dengan kuning telur secara merata. Oke, selanjutnya akan aku oven ya dengan menggunakan api atas bawah suhu 180 derajat Celcius, waktunya 40 menit aja. Setelah matang seperti ini hasilnya, kemudian tunggu hingga dingin, baru setelah dingin akan kita kemas nanti, aku masukkan ke dalam plastik OPP. Ini teksturnya renyah banget di bagian kulitnya, ini cocok ya dihidangkan dengan ditambah saus maupun cabai lalap karena ini rasanya gurih banget. Oke, ini akan aku masukkan ke dalam plastik OPP, kemudian akan aku berikan juga stiker di bagian permukaannya. Untuk harga jualnya sendiri per satunya ini bisa dihargai Rp3.000 atau bisa juga lebih ya, jadi sesuaikan aja dengan modal awal yang kalian keluarkan. Dan perlu dicatat di sini saat membungkus dengan menggunakan plastik OPP, pastikan untuk kuenya itu sudah benar-benar dingin baru dimasukkan ke dalam plastik OPP supaya tidak cepat basi dan bisa bertahan lebih lama. Ini aku akan coba satu supaya kalian bisa lihat ya seperti apa teksturnya. Ini aku potong dengan menggunakan pisau dan garing di bagian kulitnya, lembut di bagian dalam. Untuk ketahanannya di suhu ruangan bisa bertahan maksimal 2 hari aja karena di dalamnya isiannya basah ya, jadi tidak bisa bertahan terlalu lama. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, ide jualan sebagai isian snack box rasa gurih ala aku. Selamat mencoba untuk sahabat aku semua di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan snack jadul ya, dengan tampilan yang cantik dan juga kekinian. Namanya bunga ketan atau biasa disebut dengan semar mendem. Nah, ini prosesnya gampang banget. Seperti apa videonya? Simak sampai selesai. Kukus 250 gram beras ketan dan juga daun pandan ya. Ini untuk beras ketannya udah aku cuci dan aku rendam selama 1 jam. Nah, ini akan aku kukus selama 15 menit. Untuk penggunaan apinya gunakan api yang sedang ya. Selagi menunggu 15 menit, di sini aku akan siapkan untuk
aronnya. Jadi ada 200 ml santan. Ini nanti fungsinya untuk mengaron beras ketannya. Akan aku rebus. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan garam sebanyak 1 sendok teh, setengah sendok teh gula pasir. Kemudian di sini juga akan aku tambahkan dengan daun pandan. Lalu setelah itu masak hingga mendidih. Nah, setelah beras ketannya dikukus selama 15 menit, lalu akan aku aron dengan santan yang panas tadi. Masukkan semuanya ya. Kemudian akan aku aduk hingga tercampur rata. Nah, selanjutnya akan aku kukus kembali hingga ketannya ini matang ya. Kurang lebih waktunya 30 menit. Oke, setelah 30 menit dan ketannya sudah matang seperti ini, selagi masih panas kemudian langsung diaduk ya. Lalu biarkan hingga hangat kuku supaya nanti saat membuat bulatan itu tangannya tidak kepanasan. Di sini juga siapkan abon sapi ya secukupnya. Nah, setelah ketannya ini sudah hangat, kemudian ambil kurang lebih beratnya 40 gram. Bikin bulatan, lalu di bagian tengahnya akan aku isi dengan abon sapi. Nah, di sini untuk abon sapinya boleh menggunakan abon ayam. Jadi sesuaikan aja dengan selera, boleh abon sapi maupun abon ayam. Nah, bentuk menjadi bulat seperti kalau kita mau membuat lemper ya. Lalu sisihkan. Ulangi adonan hingga semuanya habis. Jadi ambil ketan kurang lebih 40 gram, kemudian isi di bagian tengahnya dengan abon. Kemudian bentuk menjadi bulatan-bulatan. Nah, ini ya sudah menjadi 14 bulatan. Kita sisihkan terlebih dahulu. Kemudian aku akan siapkan bahan untuk kulit. Ada 125 gram tepung terigu. Tambahkan juga dengan 25 gram tepung kanji. Lalu masukkan 250 ml santan. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam, lalu setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian juga akan aku tambahkan dengan 2 butir telur. Lalu aduk hingga tercampur. Supaya adonannya berwarna kuning cantik, di sini aku tambahkan dengan pewarna kuning. Nah, setelah tercampur rata, kemudian akan aku tambahkan dengan minyak sayur ya, sebanyak 1 sendok makan. Aduk kembali, lalu setelah itu akan aku saring supaya adonannya itu tidak ada yang bergumpal. Oke, setelah itu di sini akan aku siapkan teflon ya untuk mendadar adonan. Terlebih dahulu olesi dengan menggunakan minyak sayur tipis-tipis. Tunggu hingga wajannya panas, lalu masukkan kurang lebih setengah sendok sayur ya. Ini untuk ukuran wajannya yaitu 20 cm diameternya. Dadar semua adonan hingga selesai.
dengan takaran setengah sendok sayur ini menjadi 14 ya, 14 dadar. Nah, kulitnya seperti ini, tipis ya. Oke, lakukan hingga semuanya selesai. Nah, untuk penggunaan apinya, gunakan api yang kecil aja supaya tidak cepat gosong untuk hasil kulit dadarnya. Proses selanjutnya yaitu ambil untuk kulit dadar tadi dan juga siapkan cup mika. Ini kalau nggak ada cup mika boleh diganti dengan sudi ya, sudi dari kertas. Nah, kemudian ambil untuk bulatan ketan, letakkan di tengahnya seperti ini, kemudian kerat ya kulit dadarnya menjadi 4. Kemudian lipat perlipatannya ya ke bagian tengah seperti ini, jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan. Nah, kalau sudah dilipat seperti ini, masukkan ke dalam cup mika atau bisa juga ke dalam kertas sudi. Apa ya bahasa Indonesianya kertas sudi? Nah, selanjutnya ini akan aku ulang ya hingga adonannya habis. Jadi letakkan kulit dadarnya, kemudian letakkan juga untuk ketannya di bagian tengah. Kemudian kerat menjadi 4. Nah, mengeratnya di sini jangan putus. Kemudian lipat, satukan di bagian tengah seperti ini. Biasanya untuk membuat semar mendem itu dibungkusnya itu menyerupai dadar gulung itu ya. Jadi ketannya itu dibungkus semuanya, dibentuk menjadi persegi. Tapi ini supaya terlihat lebih unik dan juga cantik, maka aku bikin menyerupai kelopak bunga seperti ini. Jadi tampilannya akan kelihatan lebih unik. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian boleh digarnish di bagian atasnya dengan cabai atau mungkin juga bisa dengan menggunakan potongan daun pandan. Tampilannya seperti ini, cantik banget ya, kue semar mendem kekinian atau bisa juga disebut dengan bunga ketan, dan ini hanya bisa bertahan di suhu ruangan maksimal 2 hari aja. Untuk harga jualnya bisa dijual kisaran dari 3.000 sampai 4.000, bahkan ada yang menjual 5.000 ya, dengan isian abon sapi atau abon ayam. Kalau ingin lebih miring boleh diisi dengan serundeng, itu bisa dihargai antara 2.000 sampai 3.000. Nah, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini, cara mengolah beras ketan menjadi snack untuk isian snack box, snack jadul yang menjadi snack kekinian cantik tampilannya. Oke, demikian tadi saja. Terima kasih, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan bagikan ide jualan 2000-an ya. Ini dari bahan yang sangat simple dan juga pembuatannya pun gampang. Namanya yaitu klepon kukus. Nah, seperti apa proses pembuatan juga bahan-bahannya? Simak video sampai selesai. Siapkan terlebih dahulu untuk bahan klepon, ada 150 gram tepung ketan. Kemudian di sini akan aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam.
setengah sendok teh vanili bubuk. Kemudian akan aku tambahkan lagi air hangat kuku ya, sebanyak 100 ml. Nah, lalu akan aku campur dan aduk hingga menjadi kalis. Untuk pemberian air hangatnya itu sedikit demi sedikit ya. Nah, supaya lebih cepat akan aku ulen aja dengan menggunakan tangan. Jika sudah menjadi kalis, kemudian di sini untuk adonannya akan aku bagi menjadi 4 bagian yang sama berat. Kemudian masing-masing akan aku berikan pewarna makanan, ada warna kuning, merah, hijau, serta biru. Nah, seperti ini ya, sisakan warna putih sedikit. Lalu setelah itu ambil kurang lebih 1 sendok teh, isi di bagian tengahnya dengan gula Jawa, lalu bentuk menjadi bulat. Lakukan ke semua warna ya hingga selesai. Jadi semuanya diisi aja di bagian tengahnya dengan gula Jawa. Nah, ini untuk takarannya masing-masing dengan menggunakan 1 sendok teh seperti ini. Nah, supaya sendok tehnya itu tidak nempel, untuk adonannya bisa dibaluri tipis-tipis dengan minyak sayur. Oke, lakukan ke semua warna hingga habis. Nah, untuk yang lapisan putih itu sesuaikan aja dengan selera ya, boleh diisi dengan menggunakan gula Jawa ataupun tidak. Nah, di sini semuanya aku isi ya dengan isian gula Jawa masing-masing warnanya. Oke, setelah semuanya selesai, kemudian aku siapkan cetakan yang sudah diolesi dengan minyak sayur tipis-tipis. Kemudian letakkan untuk yang berwarna putih di bagian tengah. Lalu susun untuk bola-bola kleponnya seperti ini. Jadi ikuti aja seperti yang aku contohkan ya. Nah, di sini untuk pengukus sudah harus kalian pastikan airnya mendidih untuk mengukus. Nah, ini sudah selesai semua, kemudian akan aku kukus ya. Untuk proses pengukusan, yang pertama kukus selama 10 menit dengan menggunakan api yang sedang, kemudian tutup panci berikan ala serbet. Oke, selanjutnya aku akan membuat bahan lapis putih. Ada 50 gram tepung maizena. Lalu juga akan aku tambahkan dengan 2 sendok makan tepung beras. Lalu supaya gurih, di sini akan aku tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh vanili bubuk, lalu juga 350 ml santan. Ini aduk hingga tercampur rata sampai tidak ada yang bergumpal ya. Untuk lapisan putih ini akan aku buat rasa gurih, jadi tidak aku tambahkan dengan gula. Terakhir tambahkan 1 sendok makan bubuk agar-agar putih, lalu aduk hingga tercampur rata. Setelah itu akan aku tuang di atas atau ke dalam cetakan bola-bola kleponnya, kurang lebih 1 sendok sayur. Semuanya aja ya. Kemudian terakhir akan aku kukus dengan waktu 15 menit.
Setelah 15 menit, kemudian angkat, lalu tunggu hingga dingin terlebih dahulu, baru setelah dingin akan kita keluarkan dari cetakannya. Nah, seperti ini hasilnya kalau sudah dingin ya. Aku keluarkan dari cetakan, kemudian aku alasi di bawahnya dengan menggunakan kertas roti kukus seperti ini. Bisa juga untuk penyajiannya dimasukkan ke dalam plastik mika yang ditutup. Nah, untuk harga jualnya sendiri kalian bisa jual kisaran harganya 2.000 sampai 3.000 rupiah. Nah, ini bisa bertahan di suhu ruangan maksimal hanya 2 hari aja. Untuk satu resep yang aku bagikan ini menjadi 16 cup ya, seperti ini. Klepon kukus ala aku ini rasanya unik banget karena di bagian warnanya itu ada sensasi isian gula jawa, kemudian untuk lapisan putihnya ada rasa gurih, jadi ini pas banget dan juga enak. Aku mencoba satu, untuk teksturnya itu sangat lembut dan rasanya juga mirip sekali dengan klepon, hanya saja ini namanya klepon kukus ya, karena prosesnya aku kukus bukan direbus. Ini bisa banget untuk ide jualan sebagai isian snack box. Oke, demikian tadi saja ya untuk resepku kali ini. Cara mengolah tepung ketan menjadi ide jualan namanya kue klepon kukus ala aku. Selamat mencoba, sampai bertemu kembali di resep-resep aku yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.